Hello guys, welcome back to Teras Ipong J. Masih bersama saya, Ipong Ahmad dan Jelas. Satu host yang kece membadai, yang sok-sokan. Oke, ya. Di malam hari ini, Teras Ipong J kedatangan narasumber yang tampan rupawan juga guys. Wih, bisa aja ya. Memang di Teras Ipong J itu bintang tamunya istimewa. Mungkin bisa dibilang Bang Aril, Boril, kembarannya ya Bang ya. Ya, enggak lah. Oke, tanpa panjang lebar, ayo kita tanya narasumber langsung. Oke, gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya. Oh, boleh perkenalkan dulu? Ya, nama saya Ilham Riyadi. Ilham Riyadi ya. Bisa dipanggil Ilham atau ya Kacung lah kalau Oh ya. di sekitar sini. Kalau untuk panggilan akrab mungkin Kacung gitu ya. Iya. Kalau nama aslinya sih Ilham Riyadi. Iya. Mungkin kalau saya pribadi manggilnya Bang Ilham aja kali ya. Oh, bebas itu. Bebas ya. Oke. Untuk kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain aja Bang? Kalau pagi itu saya jualan ya di kantin. Kantin ya SMP SMK Maarif. Oh, Kalau siang ya saya lanjut ngurusin tambak gitu ya, kolam bundar ya, oh, karena saya di rumah itu ya ada beberapa kolam. oh, jadi maksudnya Bang Ilham ini maksudnya lagi punya usaha tambak ikan ataupun tambak di Di lingkup rumah, rumah iya, ya. Oh, ya, dan tambak rumahan lah. tambak rumahannya. Iya. Dan juga berprofesi sebagai jadi punya kantin ya. Iya. Di mana tadi? Di Yayasan Maarif. Oh, di Yayasan Maruf. Oh, yang salah satunya yang kemarin udah datang sini ya, Cikgu ya, Iya, Cikgu ya. tuh Oh, Pak siapa namanya, Hasbiullah ya. Asbio ya, benar. Jadi beliau guys udah punya kantin, di rumahnya punya tambak guys. Ayo kita kulik-kulik. Gimana? Oke, Siap. setuju aja guys. Untuk sekarang tambaknya itu lagi budidaya apa ya bang? Kalau sekarang lagi ada gurami sama nila. Oh, sekarang berarti lagi terjunnya ke gurami sama nila ya. Iya. Itu kalau untuk proses penghidupan perkembangbiakan maksudnya itu namanya kalau kolam di terpal itu dinamakannya apa sih bang? Di orang-orang banyak bilang itu atau kayak tanam di itu kan kayak polybag atau Oh gimana? Kalau iya. ini sih ada istilah-istilah lainnya nggak? Ya nggak ada sih, ya cuman nanam aja di kolam bundar gitu. Oh, Kan yang itu yang membedakan itu dengan sistemnya paling. oh sistemnya ya. Iya, ada yang intensif, ada yang pakai RAS, ada juga yang bioflok tuh. Oh, apa tadi? Ya RAS, RAS, bioflok bioflok, sama ya intensif itu. intensif Iya. itu. Oh, kalau seandainya intensif itu gimana itu? Perbedaan dari bioflok atau yang lainnya itu? Perbedaannya apa aja itu? Gimana? Kalau intensif itu saya dipakai waktu budidaya udang faname itu. Oh, kalau intensif itu larinya ke Untuk budidaya udang ya? udang ya. Oh, Jadi ya semua mesin itu jalan seperti aerator. berarti butuh banyak ada alat pendukung juga ya? Iya, butuh Salah satunya banyak. tadi apa? Aerator, Aerator, mesin pompa, mesin pompa. iya, sama ya aerator impeller untuk ditambak Oh, yang mensuplai air ke kolamnya. berarti ada aerator buat penyuplai air juganya Iya, gitu. Oh, berarti kalau tadi itu istilah buat pengudangan itu memang agak rumit ya bang ya? agak rumit. Masanya banyak bahan yang itu ya. Kalau Iya. tadi berarti yang namanya buat apa budidaya perikanan kayak Iya. tadi contoh kayak gurami sama nila Mm. itu agak simpel berarti. Agak simpel kalau gurami sama nila itu. Hmm. Ya, kalau gurami kan nggak usah pakai aerator juga dia hidup. Oh, nggak Karena usah pakai aerator juga iya, ya. karena si gurami ini bisa ngambil oksigen langsung dari udara. Iya. Kalau udang kan nggak bisa. Hmm. Jadi harus pakai aerator gitu. Berarti kita perlu aerator ya. Iya. Dan untuk aerator itu ada yang memproduksikannya nggak bang?
Untuk aerator di toko juga ada, kalau yang lebih intensif lagi itu pakai nano bubble atau micro bubble itu. Nano bubble atau micro bubble itu pun Iya, ada yang menciptakannya itu. ada, Ada. termasuk teknisi tambak saya juga, termasuk ya saudara lah. Oh, jadi ada di Ilham ini, Bang Ilham ini. Jadi selain budidaya ikan ataupun udang, beliau juga ada suatu produksi yang diciptakan oleh maintenance-nya ya. Iya, Mekaniknya itu namanya apa? Bioflok. Apa? Bubble apa? micro bubble. Micro bubble. Iya, Dan itu kalau seandainya kami nih yang orang awam ya, kalau seandainya ingin beli produk micro bubble tadi itu iya. harus ngubungin kemana ya, Bang? Ke Ya ke Bisa saya ke juga Abang bisa, juga. nanti saya salurkan langsung ke yang pembuatnya langsung. Oke. Kalau seandainya ada yang untuk para penambak-nambak yang atau maksudnya dalam kolam-kolam bagian di perumahan gitu kan, yang sekarang kan udah zamannya udah teknologi maju ya. Jadi maksudnya kayak kolam-kolam itu kan udah ada di samping rumah atau di belakang rumah yang ditahan lahan-lahan yang kosong gitu ya, Iya, untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong gitu kan. Ayo, mari, nggak apa-apa. Konsultasi dengan kita-kita dan Bang Ilham ya, Bang Ilham Riyadi. jadi Itu kalau bisa sih ya, mm, ya lihat lahan kosong itu jangan dianggurin gitu, iya benar-benar. harus dimanfaatkan lah. Apa nih yang bisa? Nah kalau saya kan kebetulan apa ya, wah coba bikin kolam deh. Nah, Nah itu itu akhirnya, inspirasinya ya. iya, Dan lagian juga maksudnya punten ya, Bang. Saya jadi berandai-andai gitu kan. Dan saya punya pemikiran juga kan. iya, Kayaknya kalau di tambaknya di terpal itu mungkin agak efisiensinya agak besar kali ya. iya, Maksudnya untuk budget atau gimana lebih gitu. praktis pengerjaannya, lebih Hmm, ya lebih bersih lah. lebih bersih ya. Iya, Bisa dipantau pun dekat ya, maksudnya di dekat. samping rumah atau depan rumah atau belakang rumah ya. Iya, Iya jadi benar-benar benar. nggak perlu kotor-kotoran lah gitu. Nah, oh nggak perlu kotor-kotoran. Oh Iya, bener-bener bener. karena saya kan termasuk orang yang males ya. Oh iya iya Kalau iya. ditambah kan wah kotor nih, capek, panas Iya gitu. iya bener-bener. Kalau di rumah kan ya tinggal ngopi udut, Nah, salah ya satunya buat santai orang gitu. relax-relaxan juga ya. Iya, Jadi dalam arti pulang dari kantin ke rumah bisa ngelihat maksudnya budidaya kita, mungkin itu punya ada kesan-kesan tersendiri gitu ya, kepuasan iya, tersendiri ya. Iya ya bener-bener. Tuh, bagi siapapun yang tadi yang micro bubble, japri-japri aja komen di bawah. Jangan lupa tuh gunakan lahan yang ada sebaik mungkin. Mumpung Anda masih ada peluang kan, mumpung belum besar. Apalagi sekarang kan lagi booming MBG ya. iya, Kayak MBG kan butuh bahan pangan yang buat ngecukupi gizi itu sangat luas sangat kan. luas. Kesempatan buat bisnisnya besar ya. Iya, Bisa join sama yang punya apa usaha yang MBG itu kan, iya, bisa kita menyalurkan atau ikannya atau udangnya gitu iya, kan. kita bisa ya itulah maksudnya mengajukan nih Iya ya benar. saya mau nyuplai ikan nih. Wah ya bisa Nah, juga kan ya. itu tinggal sebulannya berapa kintal atau berapa kilo. Iya bisa itu guys. Dan itu kalau seandainya contoh nih, saya punya gitu kan. Seandainya saya punya, udah mau panen nih kan. Kalau seandainya di kolam yang Hmm, besar itu kan biasanya kan kalau panen kan butuh alat bantu juga kan. iya, Dan itu pun modal modal alatnya pun kayak contoh lah pam buat nguras gitu kan, pam iya, buat nguras isi air dalam di kolam gitu dan di empang kalau orang bilang. Itu kan butuh budget lumayan juga tuh, beli iya, solar atau apanya tuh. di bensin apa. Kalau seandainya kolam ini gimana, Bang? Kalau saya kan pakai kolam bundar yang diameter 4 ya, Empat empat itu 4 maksudnya 4 meter. meter. Oh Iya. iya iya. Jadi kalau mau nguras ya umumnya kolam bundar aja, tinggal Paling buka tinggal valve valve aja ya kali ya. iya tinggal buka pipa yang di samping kolam kan airnya langsung keluar. Oh. Jadi nggak perlu listrik, nggak perlu bensin buat Nggak perlu alat pompa itu. tambahan lagi ya. Iya, Lebih simpel ya, lebih lebih ringkas simpel. ya. Yang penting kita bikin salurannya butuh tempat penampungan sementara Pembuangannya iya. dan airnya pun bisa diolah lagi ya. Airnya bisa diolah lagi. Keren juga nih. Ini inovatif maksudnya nih, inovatif yang mungkin bisa ditiru dengan oleh kalian-kalian semua lah. Terutama juga saya pribadi siapa tahu berminat ya. Iya. Nantilah next time boleh kan kalau seandainya saya datang berkunjung ke tambaknya gitu kan. Oh, boleh banget. Oh, untuk mereview gitu kan. Ya Iya. maaf nih sebelumnya ya.
siapa tahu maksudnya pemirsa nih yang setia menjadi penonton teras Ipong J, nanti saya kunjung-kunjung ke Iya. lokasinya. Kira-kira di mana bang tempatnya bang? Oh ya, di pinggir jalan lah. Di pinggir jalan raya ya, Iya, mudah dijangkau. mudah dijangkau ya. Pas Hmm. pas pinggir jalan raya. Kalau untuk patokannya tempatnya lokasinya itu di alamatnya di mana bang? Biar lebih jelas nih, siapa tahu ada penonton yang ingin konsultasi datang langsung ke rumahnya Bang Ilham. Ya, di Cirebon lah, desanya Desa Raurip. Desa Raurip ya. Iya, pas di belakang Pecel. Di belakang Pecel. Iya. Itu ada patok-patokan deket atau bangunan apa gitu? Di Atau masjid atau gimana? Masjid Darutuko. Oh, Masjid Darutuko. Kalau Oh, Masjid Darutuko kan di perempatannya. iya iya perempatan. Agak ke Agak ke timur ya. agak ke timur. Agak ke timur. Oh, iya. Berarti nggak jauh dari masjid ya. Iya, ada Hmm. Pecel di situ. Jejer Ada lah Pecel, pokoknya. iya. Pecel. Nah, siapa tahu mau berkunjung, mau minta konsultasi atau saran-saran yang lebih detail, kalau dari video kan memang susah, ataupun dari chat-chat kan untuk pemahamannya kan agak sulit. Jadi nggak apa-apa ya kalau seandainya ada tamu-tamu ingin berkunjung dan mau saran-saran atau konsultasi Oh ya. iya, nggak apa-apa. Itu abang dalam bidang pembudayaan ikan ini udah kira-kira udah berapa lama dalam pengerjaan ini? Waktu bikin bangunannya itu tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Iya. Cukup lama juga ya, berarti udah Iya, hampir lama. udah bisa dibilang 5 tahun ya. Iya. Iya. Kan waktu awal saya siklus pertama itu udang sampai berapa tahun. Terus setelah itu nyoba ikan gitu. Akhirnya sekarang ada gurami sama nilai. Oh, berarti sekarang sih mungkin waktu udang sih agak rentan gitu kan. Iya, karena butuh operasional yang tinggi. Oh, butuh operasionalnya pun yang besar juga guys. Iya. Bener guys, kalau seandainya kita tanam udang itu emang operasionalnya emang agak tinggi juga ya. Nah, awal mula abang lari ke dunia maksudnya budidaya di kolam terpal ataupun kolam bulat, nggak tahu lah, saya kurang paham di dunia itu namanya apa gitu kan. Itu awal mula terinspirasinya dari mana bang? Awalnya itu saya kan gimana ya, ngelamar ke pabrik sana sini nggak diterima, pakai uang juga tetap nggak diterima. Akhirnya kan saya kok nganggur aja. Pikirlah, akhirnya Jadi terdorong untuk punya usaha sendiri gitu ya. Kan di sini apa ya yang bagus di daerah sini, cobalah di perikanan, saya terjun ke perikanan. Iya. Memang di daerah sini khususnya di Rauri Palibangka memang kebanyakan itu penambak sama buru garam ya. Buru garam, ya. Dan abang ini salah satu orang yang berminat ke dunia tambaknya ya, budidayanya ya. Awalnya itu saya itu pertama punya kolam kotak dulu pertama. Berarti sebelum ini itu terjun ke kolam kotak dulu. Iya. Dan itu juga punya satu. Oh, itu punya satu. Ukuran 3x2. Oh. Itu saya nanam gurami tuh. Oh. Nah, setelah nanam gurami akhirnya saya tuh konsultasi mau bikin filter ke Mas Dedi ini nih yang teknisi itu. Iya. Gimana sih cara bikin filter? Saya dikasih tahu gini nih. Terus bahannya apa aja? Bahannya ini. Terus dia nyaranin. Coba ke udang aja. Ke udang. Kayaknya butuh modal besar nih. Oh iya. Dan ya ngobrol-ngobrol kan penghasilannya nih besar nih kalau udang kan. Iya. Kalau tapi kan operasionalnya juga besar. Iya. Akhirnya saya pulang ke rumah mikir dapat modal dari mana ya, cari modal. Terus akhirnya dapat nih modal. Nah, masih ada nih kolam gurami. Terus saya kolam gurami masih ada. Iya, masih ada. Cuman ini kematiannya banyak nih waktu awal karena ya wajar ya. Baru belajar, baru pertama kali juga nanam gurami. Baru pertama kali terjun guys, wajar. Terus ya mulai deh pembangunan tahun 2021. Pembangunan kolam bundar itu ada 7. Oh, ada 7 lubang ya, maksudnya 7 tempat lah 7 tempat dan 2 tandon lah. Nah, 2 tandon buat air yang dari bor. Terus nyoba udang. Ya kan sambil belajar ya namanya. Namanya juga sambil belajar, ada tahap gitu kan, awal-awal ya.
awal gitu. Mm-mm. Terus nanam udang. Ya alhamdulillah lah. Ya bisa dikatakan awal-awal itu pas-pasan karena baru Pas-pasannya pertama masih ya. baru kenal gitu ya. Iya. Apalagi untuk dunia kolam terpal itu memang pengolahan air juga itu cukup rumit juga ya bang ya. Iya, karena mau terjun ke dunia perikanan itu ya nggak cuma ada air terus kita kasih Oh iya ikan, benar-benar. kan bukan seperti itu. Iya benar-benar. Karena ada ya manajemen air juga ada, manajemen pakan. Manajemen air juga harus dimanajemeni ya. Iya, Hmm. karena kalau air kan ya udang ya. Ya udah. Kalau airnya rusak ya ya udah. Karena kan ada bakteri apa ya namanya? Ya, Istilah-istilahnya bakteri-bakteri juga ada ya iya gitu ya. kayak virus-virus apanya gitu Mm-mm. kan udang. Ya kita bagaimana cara mengatasi itunya, menekan virusnya gimana caranya. Hmm. Terus ya ngerawat airnya juga Iya. tuh yang paling repot lah. Repotnya apalagi kalau Iya, seandainya air udah jadi, tiba-tiba turun hujan, itu kan harus iya. ada tahap lagi, Ada penanganannya juga ada gitu. penanganan lagi gitu Iya. kan. Aduh, istimewa. Ya tapi dari waktu sekian ya cukup lama. Pembelajarnya kan pasti udah ngerasain manis pahitnya kan. Iya. Namanya juga orang belajar mencoba untuk hal yang lebih baik, memperbaiki ekonomi ya. Iya. Jadi wajar gitu guys. Tapi semangatnya memang saya support sih, maksudnya sampai sekarang masih sampai bergulat di dunia pertambakannya pun yang saya bilang ini udah masuknya ke teknologi sekarang gitu kan, maksudnya Iya. walaupun alat-alatnya yang baru yang bisa diadakan kan ya, Iya. tapi kan maksudnya udah teknologinya udah maju gitu. Hmm. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lah gitu kan. Berarti terus ini ada plan-plan lain nggak kalau seandainya untuk ke depan masalah pertambakannya itu? Ya planningnya ya ya pasti ya dibesarkan dulu lah. Nambah kolam kan ya Iya, semua jadi bisa petambak ya terisi gitu kan iya ya. bisa ingin punya kolam banyak gitu kan biar penghasilannya juga meningkat per Iya. bulan. Tapi kalau seandainya kita sebagai tambak-tambak yang awal nih, Hmm. contoh kalau seandainya saya kan contoh awal mau terjun ke dunia tambak, contoh kayak Bang Ilham juga kan. Iya. Maksudnya itu kalau untuk kalau untuk usaha mencoba itu kan pasti kan salah satunya yang bikin faktor kita berpikir-pikir nggak cuma cukup sekali kan, Hmm. pasti kan membuang dari barang itu gitu, dari Iya. hasil itu mudah nggak sih bang? Ya bisa dikatakan mudah-mudah susah. Mudah susah. Iya. Kalau ingin hasil yang lebih, Mm-mm. paling kita ngejualnya sendiri, jual sendiri, jangan ke bakul ya. Oh iya ya. Tuh. Tapi kalau ngejual sendiri kan repot nih, Iya. karena kita juga skalanya skala besar gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus datangin bakul gitu. Oh dan bakul-bakul itu mudah gitu bang? Udah, iya. Oh Cuman harganya ya agak ya agak turun, wajarin ya. iya. Tapi kembali lagi kalau seandainya masalah itu kan masalah perbanyak lubang gitu kayak kalau seandainya masalah bakul ataupun itu emang benar sih. Kalau kita menjualnya mandiri memang hasil pun emang up gitu Lebih kan. Tapi banyak kan ya. ngeluarinnya kan butuh tempo waktu ya. Butuh tempo waktu, enggak sekali Iya. berapa kilo langsung keluar kan Iya nggak benar-benar mungkin. benar. Ya nggak mungkin juga kan kalau kita sekali panen contoh ada 100 kilo gitu kan Iya, mau dijual mandiri satu-satu ke warga emang susah ya bang emang ya susah. secara logik lah. Iya. Tapi kan kembali lagi ya walaupun untung kecil tapi cepat keluar kita ada lebih sedikit apa salahnya juga kan Iya, karena kan kita mempercepat sirkulasi itu. mempercepat sirkulasi juga ya benar-benar pernah nggak sih dalam pembelajaran budidaya ini pernah mengalami kesulitan yang bikin kepala bener pusing gitu? Pernah. Iya. Waktu itu nggak sengaja ya, kan pompa sirkulasi nih. Pompa sirkulasi oh iya. Iya. Itu pipanya itu lepas. Oh dan itu nggak Jadi tahu tadinya. nggak tahu. Dan nyiram langsung ke gulungan tuh. Oh Kan saya pusing nih, wah sirkulasi mati nih gimana ini ya. itu Akhirnya berarti
langsung mengurang kan, pasti maksudnya ada apa atau pengaruh dengan yang dibudidayakan, Iya, sangat pengaruh ya. tapi ya alhamdulillahnya saya punya penggantinya gitu kan. Kalau usaha kan pasti mikir Oh, emergensinya gitu. emergensinya kebetulan ada gitu kan, Kebetulan ada ada serep gitu penggantinya, ya. ada serepnya Hmm. tuh. Terus akhirnya dipasang-pasang terus ya jalan lagi. Wah ya bener-bener juga sih guys. Tapi kembali lagi saya bicarakannya, saya obrolkan gitu kan. Memang sih segala sesuatu itu kita nggak boleh stuck di sini aja ya. Kalau Iya, seandainya ingin bangkit, apapun itu jika bisa membangun motivasi atau apalagi menghasilkan, lakukan, laksanakan demi kemajuan diri kan. iya. Kalau bukan kita sendiri yang melakukan, siapa lagi guys? Mencoba, Siapa yang orang mau membantu kita sampai level up itu kan? iya. Kalau bukan diri kita sendiri, itu kan yang bener ya. Ya Nggak salahnya mencoba mencoba guys. itu lebih baik daripada tidak sama sekali Ya gitu. bener, nggak penasaran juga ya. Iya. Mm. Karena kalau kegagalan itu kan kita belajarnya dari situ. Ya, belajarlah dari kegagalan guys. Nanti kalau kita baru pertama langsung up, terus nggak mengalami kegagalan nih, kan Pas jatuh pas jatuh tuh sulit ya. sulit. Masih Gimana mending nih cara pelan-pelan. Oh pas gagal-gagal, Iya, pas berhasil juga nanti kita inget di saat kita di gagal saat gitu kita ya. gagal ya. Mudah-mudahan lah ya, Iya, mudah-mudahan ke depan sukses lah kita semua, iya. selalu diberi nikmat sehat terutamanya ya sama Iya. yang maha kuasa, amin. Amin. Kalau untuk di perkantinannya bang, maksudnya kan kalau yang namanya sekolah kan pasti ada libur gitu kan, Iya, itu ngaruh banget tuh bang. ngaruh banget. Mm-mm. Masalahnya emang usaha itu sekarang susah guys, apalagi tadi saya dengar kata abang sendiri yang jawab itu katanya mau melamar kerja di daerah sendiri aja susah ya bang ya, Susah. pakai uang pun Pakai susah uang pun guys. susah. Aduh, ekonomi Indonesia what happened guys, why Sampai dibawa kabur itu saya pakai uang juga. pernah tertipu juga. Iya, Istimewa, lika-liku hidup guys, padahal kita ingin kerja, udah menyiapkan uang ya bang iya. untuk Malah masuk ke ikut kerjanya, kerja. sampai ke bawah kabur. Istimewa ujiannya. Aduh, mudah-mudahan kalian semua jangan sampai kena lah, cuman beliau aja, Iya. dan kedepannya insya Allah sukses. Amin. Iya. Aduh, ya contoh nih kayak kemarin aja ini kan, ya maaf ya ini agak melenceng obrolannya, Oh, siap. ini agak melenceng. Saya lihat di Kompas ya, di Kompas infotainment tentang berita-berita gitu kan, ada kepala desa yang demo. Kepala desa. Kepala desa demo. Oh. Kepala desa demo. Dan ada yang memposting ataupun bentuk kalimat gitu kan. Kepala desa untuk rakyat, mewakili rakyat. Pantas gak bang menurut abang? Ya gimana ya? Ya kalau dunia politik mah udahlah mereka aja gitu. Mereka aja ya. Kita mah dunia kita aja gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi bang, kalau seandainya mewakili warga, toh warga sini nggak ada yang demo guys, masalah anggaran apa itu kan, karena memang sih programnya punten, program KDM Bapak Aing, yang bisa bilang itu Bapak Aing gitu kan, Iya. kan alhamdulillah progresnya bagus gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan juga bagus-bagus, dan saya khawatir aja, yang sebenarnya yang saya khawatir itu sebenarnya gini bang, bapaknya bagus, takutnya jenjang-jenjang yang di bawahnya tuh, Iya. mudah-mudahan aja sama bagus, maksudnya berjuang demi kemajuan bangsa ya. Ya terutama buat Jabar lah, khususnya di sini nih di Cirebon Timur, tepatnya di Raorip Kalibangka. Walaupun di sini banyak pabrik, tapi warga sekitar pun untuk lamar kerjanya pun susah. Bahkan beliau udah menyiapkan dana buat calo tuh. Iya. Ada premanisme juga kan, tapi malah dananya dibawa kabur. Ya harap maklum ya. Maksudnya saya nggak mau mengkiri. Maksudnya kita kerja butuh uang, kita ingin kerja.
tapi kerja perlu uang buat masuknya. Gimana itu? Nggak habis pikir saya bilangnya itu. Aduh, Cirebon Timur udah terjangkit premanisme. Ay, Ya konyol. udah di mana-mana lah. Ya, Iya. premanisme di mana-mana. Jadi intinya itu apa ya? Pemimpin yang baik atau sistem yang baik? Nah, Coba memilih yang mana? pemimpin yang baik atau sistem yang baik? Iya. Kalau menurut saya sih aslinya kayaknya masih mending sistem yang baik kayaknya. Iya. Sistem baik dan menghadirkan pemimpin yang baik juga. Iya. Kalau pemimpinnya baik tapi sistemnya nih rusak, ya Susah otomatis ke juga. bawah yang Iya kan, pasti baiknya itu ke bawah. pemimpin juga ke bawah kan. Iya. Iya bener juga sih. Jadi salah satunya sistem itu kalau untuk, maaf nih melenceng lagi gitu kan, kalau untuk kenegaraan gitu kan, negara Indonesia kekurangannya apa sih? Sebenarnya kaya, Iya. tidak kekurangan orang-orang pintar. Iya. Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, cuman lupa banyak orang pintar. Iya, lupa. Memiliki orang pintar itu lupa negara Indonesia itu. Dan salah satunya itu yang terjadi seperti sekarang ini. Orang pintar bukannya kerja untuk membangun negara sendiri, toh pergi keluar. Ya kan? Masalahnya apa? Ilmu mereka bisa tersalurkan, bisa dimanfaatkan, malah maksudnya dihargai besar di Oleh di negara luar. lain. Iya. Negara sendiri gimana hilang. Mudah-mudahan negara ini juga maksudnya bercermin dan maksudnya memperbaiki diri, bisa mengapresiasikan ya, maksudnya. Ya iyalah, harus sampai kapan negara tercinta ini seperti ini ya Bang ya. Iya. Masa mau kerja butuh uang, padahal kami yang mau kerjanya mau cari uang. Aduh, lagi-lagi jadi masalah. Jadi masalah. Apalagi untuk geser-geser ke masalah dana desa. Dana desa. Dengar nggak? Maksudnya kepala-kepala desa dan jenjang-jenjangnya atau staf-stafnya bagian kedesaan, dengar nggak hati keluh kesah warganya? Atau masalah pembangunan jalan, atau masalah pekerjaan. Ya salah satunya punten lah. Secara logika saya pikir gini, yang berhak memasukkan pekerja ke pabrik-pabrik di daerah setempat, mungkin yang lebih cocok dari kedesaan lah, kemitraan desa. Salah satunya contoh kayak apa ya, kayak organisasi desa yang bisa memasukkan tenaga kerja ke pabriknya itu ya. Karang Taruna lah. Kayak salah satunya kayak Karang Taruna tuh lebih tepatnya. Masa harus diambilnya ke lembaga-lembaga sosial LSM atau apa ya, yang embel-embel untuk rakyat demi rakyat. Tapi mereka apa kalau udah kena suap bisa bantu kita? Belum tentu guys. Pasti menghilang. Pasti menghilang guys. Kadang-kadang seperti itulah orang-orang pintar di Indonesia, memperkaya diri saja. Iya, kalau demo nanti ada yang ciduk nih atau apa ya yang di lapangannya tuh ya, pemimpin lapangannya, nanti terus demonya hilang kalau udah disuap. Ya itu dia. Ayo, ada beberapa pekerja yang bikin masalah terus tiba-tiba di PHK sepihak gitu kan. Tiba-tiba ayo kita ajukan. Maksudnya mana ini hak pekerja, buruh kerja sampai diginikan? Ayo kita demo, serang perusahaannya. Nah ini pas pasti demo nih yang ketuanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak di saat yang pekerja dibuang PHK-nya pun nggak dapat apa-apa ya. Iya. Aduh, ya itu dialah, makanya untuk semua lembaga yang mengatasnamakan untuk rakyat, untuk warga, tolonglah benar-benar jangan udah dapat lupa dengan kita, ya enggak? Maaf ya, bukannya saya menyinggung, tapi saya lihat ini hal seperti ini memang sering terjadi sih. Dan mudah-mudahan Indonesia dijauhkanlah dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke topik ya Bang ya, untuk pembudidayaan gitu kan. Untuk pembudidayaan itu menurut Abang itu progres kedepannya bagus nggak sih kalau seadanya untuk pemula-pemula itu? Sebenarnya bagus, malah ya sangat bagus ya. Karena kita nggak usah kerja gitu kan, tinggal di rumah aja, nggak usah ngurusin usaha sendiri. Jadi ya nggak jadi budak orang lain lah.
jadi kita itu jadi bos sendiri gitu Iya, iya. dalam Usaha usaha sendiri. kita sendiri. Usaha sendiri, guys. Kita Iya. jadi bos sendiri, guys. Kita bekerja nggak diatur oleh waktu ya. Nggak diatur oleh Ya. waktu, malah kita yang mengatur waktu. Nah, itu lebih bagus, guys. Jadi ayolah anak-anak muda atau yang baru lulus sekolah, ya cobalah bertambak atau bertani. Intinya keluar sekolah punya inspirasi aksi apa? Maksudnya laksanakannya. Iya, iya, benar, benar, benar. Jadi ya jangan takut jangan takut gagal lah. Jangan takut gagal ya, Iya, benar. kalau belum mencoba itu. Jangan takut mencoba demi masa depan juga ya. Dan gak ada salahnya memang kalau seandainya emang mau kerja, cuman memang salah satunya ya yang jadi trouble sekarang ya untuk Iya. secara nasional itu, secara global gitu kan. Memang untuk kehidupan sekarang itu kadang-kadang udah generasi pemuda itu udah malu untuk menjadi petani. Iya. Udah larinya ke pabrik-pabrik industri atau gimana gitu kan. Sebenarnya itu kurang bagus juga. Masalahnya punten, merasa nggak kalian hidup butuh petani. Entah petani gabah atau petani apa gitu. Iya. Emang kita makan kan dari mereka. Ayo kita dorong terus para pemuda untuk bisa berkarya dalam pertanian, dalam pembudidayaan, dalam petambakan, pokoknya dalam segi apapun usaha sendiri lebih nikmat. Karena sekecil apapun usaha, kita bosnya sendiri. Iya, betul. Bener kan? Oke, Bang. Mungkin ini waktu juga udah cukup lama ya, udah membatasi gitu. Iya. Sekarang udah pukul 12 malam. Udah malam ya. Iya. Di kesempatan kali ini ada kata-kata nggak buat pendorong? Kata-kata hari ini. Ya kata-kata mungkin ya banyak lah ya yang ucapan kata-kata ya, intinya sih ya semangat lah menjalani hidup itu. Semangat menjalani hidup. Jangan terlalu mengutamakan ego. Jangan terlalu mengutamakan ego. Iya. Kita apa ya? Ya mandang diri kita dulu aja gitu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Benar. Kita perbaiki dulu itunya. Baru kita bisa, insya Allah bisa naik derajatnya. Iya. Ya gitu aja. Oke guys, see you again di teras Ipong J bersama saya yang selalu setia, Bos Kece Membadai yang sok-sokan. Mantap. See you again, welcome.